warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya Yohana Sufiatul Ula dengan NIM 858864136. Saya Dika Oktavia Merziki dengan NIM 860225857. saya Alia Sabrina Sahna dengan NIM 85887176. Baik, kali ini kelompok 8 akan melakukan pengamatan tentang makhluk hidup, yaitu gerak pada tumbuhan. Kali ini kami mencoba mengamati tentang gerak tropisme negatif. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada media untuk menanam tanamannya, 2 gelas bekas air minum. Selanjutnya ada kapas. Selanjutnya ada air dan juga kacang hijau. Selanjutnya kami menyiapkan buku modul, ada alat tulis berupa ballpoint dan juga kertas untuk mencatat semua hal-hal yang akan dicantumkan dan disajikan pada laporan praktikum nanti. Hasil praktikum kami akan kami tulis di lembar praktikum yang akan kami tulis nanti. Mula-mula ambil gelas yang sudah disiapkan untuk menanam tanaman, lalu diberikan kapas secukupnya. Basahi kapas dengan air, lalu masukkan kapas ke dalam gelas. Setelah itu masukkan kacang hijau ke dalam gelas yang sudah diisi dengan kapas basah secukupnya. Lakukan kembali hal yang sama kepada gelas yang satunya. Gelas yang kosong diisi dengan kapas yang sudah dibasahi dengan air secukupnya. Lalu setelah dibasahi, kapas dimasukkan ke dalam gelas seperti ini. Ditata sedemikian rupa, lalu ambil kacang hijau secukupnya saja. Masukkan kacang hijau ke dalam gelas yang sudah diisi dengan kapas. Tunggu beberapa hari sampai kacang hijau tumbuh menjadi kecambah. Nanti setiap hari perubahan yang terjadi kepada kacang hijau akan ditulis dan diamati setiap harinya, setiap pagi dan sore untuk mengetahui bagaimana gerak tropisme negatif terjadi. Hasil pengamatan geotropisme negatif. Pada hari pertama, pot A dan pot B dilakukan penanaman kacang hijau pada gelas yang telah dipotong. Pada hari kedua, pada pot A, biji terpecah, akar mulai muncul, dan pada pot B, biji terpecah dan akar juga mulai muncul. Pada hari ketiga, pada pot A yang ditanam vertikal, batang menuju permukaan kapas, dan pot B juga batangnya menuju permukaan kapas. Pada hari keempat, pada pot A, batang sudah mulai tinggi secara vertikal, dan pada pot B, batang sudah mulai tinggi secara horizontal. Pada hari kelima, pot A, batang lebih tinggi dari sebelumnya, dan pot B secara horizontal, batang lebih tinggi dari sebelumnya juga. Pada hari keenam, pada pot A, batang tumbuh dengan tegak, dan pada hari keenam, pada pot B, batang mulai tumbuh dan membengkok. Pada hari ketujuh, pada pot A, batang tumbuh tegak ke atas, dan pada pot B yang ditanam secara horizontal, batang tumbuh lurus lalu membengkok ke atas.
Dari keterangan tersebut, jenis pot A, gerakan batang menjauhi tanah, geotropisme negatif, tegak lurus. Sedangkan pada pot B, gerak batang menjauhi tangan atau geotropisme negatif, lurus lalu membengkok ke atas. Hasil pengamatan gerak niklinasi pada putri malu. Putri malu disimpan di tempat terang dan di tempat yang kedap cahaya. Putri malu yang disimpan di tempat yang terang, mula-mula daunnya membuka. Setelah 30 menit kemudian, daun putri malu tetap terbuka. Sedangkan putri malu yang disimpan di tempat yang gelap atau ditutup dengan kotak yang kedap cahaya, mula-mula daunnya membuka. Setelah 30 menit kemudian, daun dan tangkai putri malu menutup. Di sini saya akan memaparkan hasil pengamatan seismonasti. Yang pertama, sentuhan halus pada putri malu. Reaksi daun putri malu saat disentuh halus, daun menutup secara bertahan dari pangkal ke ujung daun. Hanya anak daun saja yang menutup. Waktu penutupan cukup lama untuk daun menutupnya. Yang kedua, jenis sentuhan pada daun putri malu. Jenis sentuhannya sedang. Reaksi daun putri malu adalah seluruh daun menutup. Waktu agak sedang untuk menutup daunnya. Yang ketiga, jenis sentuhan pada daun putri malu, sentuhan kasar. Reaksi daun putri malu ketika disentuh kasar adalah seluruh daun dan tangkai menutup. Arah gerak daun dengan sentuhan kasar pada ujung sehingga pangkal daun akan menutup dengan cepat. Waktu penutupan sangat cepat.